Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas presentasi berdurasi 20 menit mata kuliah perpajakan. Poin pertama itu ada sejarah pajak pertambahan nilai di Indonesia. Sejarah PPN berawal dari sistem pajak kolonial yang ditetapkan Belanda dengan pajak seperti pajak pembangunan 1 sejak 1947 yang dikenakan pada usaha rumah makan dan jasa terkait. Kemudian berkembang menjadi pajak peredaran 1950 yang memungut pajak secara berjenjang pada setiap mata rantai produksi dan distribusi dengan tarif 2,5%. Nah, selanjutnya konsep ini diperbarui menjadi pajak penjualan tahun 1951 untuk menggantikan pajak peredaran. Nah, pajak penjualan ini dikenakan atas harga barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sistem ini berfungsi sampai kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih modern muncul. Pada tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM disahkan, menandai pemberlakuan sistem PPN yang lebih efisien dan terstruktur berdasarkan nilai tambah dalam proses produksi dan distribusi. Sejak itu, PPN mengalami beberapa revisi penting, yaitu ada 4 kali revisi. Revisi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mengubah beberapa ketentuan PPN. Yang revisi kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 memperbarui mekanisme dan cakupan. Revisi yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyempurnakan aturan teknis dan tarif. Yang revisi keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengharmonisasikan peraturan perpajakan secara menyeluruh. Poin kedua, konsep dan karakteristik PPN. PPN dikenakan atas setiap nilai tambah dalam rantai produksi barang dan jasa. Pajak ini bersifat 5, yaitu yang pertama, yang nomor 1, bersifat tidak langsung. Pelaku usaha yang mengumpulkan dan menyetorkan ke negara, konsumen membayar sebagai bagian harga.
Yang nomor 2, multi-stake, dipungut di setiap tahap produksi dan distribusi. Yang ketiga, non-kumulatif, mekanisme pengkreditan meminimalkan pajak berganda. Yang keempat, objektif, yaitu berdasarkan objek pajak atau barang dan jasa, bukan pada subjeknya. Yang nomor 5, pajak konsumsi, yaitu dikenakan pada konsumsi akhir barang dan jasa. Untuk poin ketiga, subjek dan objek pajak PPN. Pertama itu ada subjek pajak, yang kedua objek pajak. Yang pertama subjek pajak, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan telah dikukuhkan. Pengusaha kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar tidak wajib menjadi PKP, namun dapat memilih. Yang nomor 2 itu ada objek pajak, yaitu penyerahan BKP, barang kena pajak, dan JKP atau jasa kena pajak, impor BKP, serta pemanfaatan BKP atau JKP di luar daerah pabean dalam wilayah Indonesia. Ada pengiriman untuk barang dan jasa tertentu seperti kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan, dan layanan pendidikan tertentu. Yang ketiga, ada kegiatan membangun sendiri yang bukan bagian dari usaha, juga diatur dan khusus dalam PPN. Untuk poin keempat, tarif dan perhitungan PPN. Yang pertama itu ada tarif normal PPN saat ini adalah 11%, akan dimasukkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Yang kedua, tarif 0%, berlaku untuk ekspor BKP dan jasa tertentu untuk mendukung daya saing ekspor. Yang ketiga, ada PPNBM dikenakan pada barang mewah dan tarif bervariasi dari 10% hingga 200% sesuai dengan jenis dan karakteristik barang. Yang nomor 4, perhitungan PPN, yaitu PPN terutang sama dengan tarif kali pengenaan pajak dasar DPP. DPP umumnya nilai jual atau nilai impor sebelum termasuk PPN. Poin kelima, mekanisme pemungutan dan pengkreditan PPN. Pertama, PKP wajib menjadikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak memuat data lengkap transaksi yang menjadi dasar pelaporan. Yang kedua, pajak masukan.
dalam kurung PPN yang dibayar atas pembelian dapat dikreditkan dengan pajak keluaran PPN yang dibayar atas penjualan. Yang ketiga, pengreditan mencegah pajak berganda dan memastikan pajak dibayar atas nilai tambah bersih. Yang nomor 7, Yang nomor 6, poin ke-6 itu ada kewajiban administrasi PKP. Pertama, itu ada PKP wajib mendaftarkan diri, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setiap masa pajak. Masa pajak biasanya itu bulanan. Nomor 2, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan pelaporan di SPT masa PPN. Yang ketiga, itu ada PKP yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi administrasi seperti denda tunggakan, bunga, dan denda lainnya. Merempat, PKP juga dapat mengajukan restitusi apabila pajak yang masuk melebihi pajak keluaran. Nomor 7, poin ke-7 yaitu pengaturan khusus dalam PPN. Pengaturan khusus dalam PPN itu ada 2. Yang pertama itu penyerahan khusus seperti membangun sendiri, penyerahan kegiatan yang tidak untuk diperjualbelikan, penyerahan BKP antar cabang, dan perjanjian syariah memiliki ketentuan tersendiri. Yang kedua, pengecualian dan penyediaan PPN berlaku untuk beberapa barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan pelayanan kesehatan tertentu. Untuk poin ke-8, contoh aplikasi dan studi kasus. Contoh aplikasi dan studi kasus itu ada 3 poin. Yang pertama, menghitung PPN atas transaksi penjualan, beli barang, dan penjual belian barang dan jasa dengan pengkreditan pajak masukan. Yang kedua, studi kasus faktur pajak, pelaporan, dan penyetoran PPN untuk usaha perdagangan dan jasa. Yang ketiga, simulasi efek kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap harga jual dan kewajiban pajak pengusaha. Untuk poin ke-9, untuk poin presentasi yang ke-9, peran PPN dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama itu PPN sebagai sumber pendapatan utama negara, mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Nomor 2,
ada efisiensi sistem PPN, membantu mendorong transparansi perpajakan dan memperkecil kebocoran pajak. Untuk poin ketiga, peran PPN. Untuk poin ketiga, meningkatkan keadilan pajak dengan membebankan pajak hanya pada konsumsi akhir. Nomor 10, tantangan dan perkembangan terbaru. Itu ada 3 poin. Penyesuaian tarif dan aturan secara berkala menyesuaikan dinamika ekonomi dan fiskal nasional. Nomor 2, implementasi teknologi e-faktur dan digitalisasi pelaporan meningkatkan akurasi dan kenyamanan kepatuhan PKP. Nomor 3, perluasan perlindungan dan pengawasan PPN untuk menjangkau seluruh sektor ekonomi dan meminimalkan penghindaran pajak. Ya, sekian itu saja tugas presentasi berdurasi 20 menit. Tugas perpajakan. Saya Arya Idil Akbar, izin mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk poin ke-8, contoh aplikasi dan studi kasus. Contoh aplikasi dan studi kasus itu ada 3 poin. Yang pertama, menghitung PPN atas transaksi penjualan, beli barang dan penjual belian barang dan jasa dengan pengkreditan pajak masukan. Yang kedua, studi kasus faktur pajak, pelaporan dan penyetoran PPN untuk usaha perdagangan dan jasa. Yang ketiga, simulasi efek kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap harga jual dan kewajiban pajak pengusaha. Untuk poin ke-9, untuk poin presentasi yang ke-9, peran PPN dalam perekonomian. Itu ada 3. Yang pertama itu PPN sebagai sumber pendapatan utama negara mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Nomor 2, ada efisiensi sistem PPN, membantu mendorong transparansi perpajakan dan memperkecil kebocoran pajak. Untuk poin ketiga, peran PPN. Untuk poin ketiga, meningkatkan keadilan pajak dengan membebankan pajak hanya pada konsumsi akhir. Nomor 10, tantangan dan perkembangan terbaru. Itu ada 3 poin. Penyesuaian tarif dan aturan secara berkala menyesuaikan dinamika ekonomi dan fiskal nasional. Nomor 2, implementasi teknologi e-faktur dan digitalisasi pelaporan meningkatkan akurasi dan kenyamanan kepatuhan PKP.
Nomor 3, perluasan perlindungan dan pengawasan PPN untuk menjangkau seluruh sektor ekonomi dan meminimalkan penghindaran pajak. Ya, sekian itu saja tugas presentasi berdurasi 20 menit. Tugas perpajakan. Saya Arya Idil Akbar, izin mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.